Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara yang kasih Tuhan. Mari dalam salam pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan di kitab 1 Tawarikh pasal 25. Selanjutnya untuk ibadah, Daud dan para panglima menunjuk anak-anak Asaf, anak-anak Heman, dan anak-anak Yedutun. Mereka bernubuat dengan diiringi kecapi, gambus, dan ceracap. Daftar orang-orang yang bekerja dalam ibadah ini ialah berikut. Dari anak-anak Asaf ialah Zakur, Yusuf, Netanya, dan Asarela. Anak-anak Asaf di bawah pimpinan Asaf yang bernubuat dengan petunjuk raja. Dari Yedutun ialah anak-anak Yedutun, Gedalia, Zeri, Yesaya, Simei, Hasabia, dan Matika. 6 orang di bawah pimpinan ayah mereka Yedutun yang bernubuat dengan diiringi kecapi pada waktu menyanyikan syukur dan puji-pujian bagi Tuhan. Dari Heman ialah anak-anak Heman, Bukia, Matanya, Uziel, Sebuel, Yerimot, Hananya, Hanani, Eliata, Gidalti, Romamti-Ezer, Yosbekasa, Maloti, Hotir, dan Mahasiot. Mereka ini sekalian adalah anak-anak Heman, pelihat raja, menurut janji Allah untuk meninggikan tanduk kekuatannya. Sebab Allah telah memberikan kepada Heman 14 orang anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Mereka ini sekalian berada di bawah pimpinan ayah mereka pada waktu menyanyikan nyanyian di rumah Tuhan dengan diiringi ceracap, gambus, dan kecapi untuk ibadah di rumah Allah dengan petunjuk raja. Demikianlah keadaan Bani Asaf, Yedutun, dan Heman. Jumlah mereka bersama saudara-saudara mereka yang telah dilatih bernyanyi untuk Tuhan. Mereka sekalian adalah ahli seni. Ada 288 orang. Tua dan muda, guru dan murid membuang undi mengenai tugasnya. Lalu jatuhlah undian yang pertama pada Yusuf, orang Asaf. Undian yang kedua pada Gedalia dengan saudara-saudaranya dan anak-anaknya 12 orang. Undian yang ketiga pada Zakur, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keempat pada Yizri, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang kelima pada Netanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang keenam pada Bukia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ketujuh pada Yesarela, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-8 pada Yesaya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-9 pada Matanya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-10 pada Simei, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-11 pada Azareel, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-12 pada Hasabia, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-13 pada Subael, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-14 pada Matika, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-15 pada Yeremot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-16 pada Hananya, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-17 pada Yosbekasa, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-18 pada Hanani, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-19 pada Maloti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-20 pada Eliata, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-21 pada Hotir, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-22 pada Gidalti, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-23 pada Mahasiot, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Undian yang ke-24 pada Romamti-Ezer, anak-anaknya dan saudara-saudaranya 12 orang. Bernubuat lewat nyanyian. Daud mengatur para pemuji Tuhan untuk keperluan ibadah di rumah Tuhan. Ada 3 keluarga yang ditunjuk oleh Daud, yaitu Asaf, Heman, dan Yedutun, masing-masing beserta dengan anak-anak mereka. Ketiga keluarga besar itu dibagi dalam 24 kelompok
yang masing-masingnya beranggotakan 12 orang. Yang menarik, dalam teks kita dinyatakan berkali-kali bahwa mereka tidak sekedar bernyanyi, melainkan bernubuat. Biasanya bernubuat dilakukan oleh para nabi untuk menyampaikan kehendak atau firman Tuhan Allah. Maka ini bisa dipahami bahwa para pemuji Tuhan ini tidak hanya melantunkan nyanyian, melainkan mengajar dan menyampaikan firman Tuhan. Hal ini menunjukkan bahwa peranan mereka tidaklah sembarangan, karena di setiap nyanyian yang mereka lantunkan ada pengajaran dan firman Tuhan. Mereka harus melantunkan setiap nyanyian itu dengan hati-hati, bersungguh-sungguh, dan sambil menjaga kekudusan diri. Bapak, Ibu, dan saudara yang kasih Tuhan, dari sini kita bisa belajar bahwa ketika setiap kita memuji nama Tuhan lewat nyanyian, kita tidak sekedar menyanyi, meninggikan namanya, tetapi juga mengajarkan firman Tuhan. Ada banyak nyanyian yang liriknya dikutip dari kebenaran firman Tuhan, baik yang sifatnya menguatkan maupun menegur kita. Maka, seperti para penyanyi yang ditunjuk Daud, lantunkanlah setiap nyanyian dengan penuh tanggung jawab dan kesungguhan hati. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang kami renungkan di akhir pekan ini. Tolong kami agar kami menjadi para pemuji Tuhan yang melantunkan setiap pujian itu dengan sungguh-sungguh dan berhati-hati, karena kami sadar bahwa melalui itu semua nama Tuhan ditinggikan, tetapi kami juga mengenalkan Tuhan pada setiap orang di sekeliling kami dan mengenalkan firman Tuhan. Kami menyerahkan akhir pekan kami, mohon Tuhan menyertai dan memberkati setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.